Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Pak M. Kali ini dalam pembelajaran jarak jauh tentang konsep logaritma, sifat-sifat, dan contoh penyelesaiannya. Kompetensi dasar dari materi ini masih di KD 31, kelas 10 SMK, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Siswa mampu menerapkan konsep ini dalam menyelesaikan masalah, itu sebagai tujuannya. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita mulai dari pengertian daripada logaritma. Setelah sebelumnya kita telah membahas bilangan berpangkat. Nah, teman-teman, untuk logaritma itu merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat itu sendiri. Dikatakan kebalikannya karena apa? Kalau di bilangan berpangkat, A pangkat N sama dengan B, pertanyaan itu dibalik. Berapa pangkat NK, ya, berapa pangkat NK supaya hasilnya B. Jadi kalau dalam pangkat A pangkat N sama dengan B, dalam logaritma A log B sama dengan N. Artinya A pangkat N ini sama dengan B. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Dengan syarat A ini harus lebih besar dari 0. Nah, untuk selanjutnya A itu kita sebut bilangan pokok. Nah, dalam pangkat ini bilangan pokok masih sama ya. Cuman dalam logaritma ini disebut bilangan pokok atau sering juga disebut basis. B itu merupakan hasil yang dicari. Hasil logaritma B dengan basis A. Kemudian N itu merupakan hasil logaritma dengan nilai pangkat N. Dengan nilai pangkatnya. Seperti itu. Jadi A itu basis atau bilangan pokok, B bilangan yang dicari logaritmanya, dan N itu adalah hasil logaritma B dengan basis A. Nah, bentuk logaritma itu sendiri A pangkat N sama dengan B, A log B sama dengan N diperoleh bentuk-bentuk lainnya. Bahwa A log 1 sama dengan 0 sebab A pangkat 0 itu adalah 1. Jadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah 1. Sehingga A log 1 ya sama dengan 0. Ya, A log 1. Jadi 2 log 1 ya sama dengan 0. A log A sama dengan 1 sebab A pangkat 1 sama dengan A kali A. Atau A. Gitu ya teman-teman ya. A log A pangkat N sama dengan C. Ini diantara sifat-sifatnya. Ini kita akan ulas lebih dalam lagi tentang sifat-sifat dari bilangan logaritma ini. Nah, kita mulai dulu. Nilai logaritma itu seperti apa? Nilai logaritma itu dari suatu bilangan yang dapat digunakan. Jadi nilainya itu logaritma bilangan tertentu bisa kita cari dengan alat bantu kalkulator atau juga bisa dengan tabel logaritma. Ya. Bagian-bagian apa saja yang ada di hasil logaritma itu. Misalkan dengan alat bantu kalkulator kita bisa cek log, di sana ada tulisan log 12 misalkan. Itu nanti akan dikasih dalam bentuk angka desimal ya. 1,079 ya. Nah, bilangan 1 ini yang di sebelum koma ini disebut karakteristik bilangan bulatnya, bagian bulatnya. Dan ini disebut mantisa. Setelah koma itu disebut mantisa. 3 digit, 3 desimal, 3 digit di belakang koma itu disebut bagian desimal atau mantisanya. Namun, dalam tabel logaritma, di sana hanya tertulis desimalnya saja. Untuk bilangan bulat ini atau karakteristik ini harus ditentukan atau dicari lagi. Misalkan basis X-nya, basisnya dari lebih besar 1 sampai lebih kecil 10. Log X sama dengan 0. Jadi misalkan log 2 nih, kita tes nih log 2, nanti akan dibuat di sana 0,3010. Kalau dia 4 di belakang koma, 4 digit di belakang koma.
Demikian juga dengan misalkan X-nya itu lebih besar dari sama dengan 10 atau lebih kecil sama dengan 100. Nanti itu bilangan bulat di depan sini akan menilai 1. Misalkan log 55,9. Di sini akan bilangan bulatnya itu akan ada angka 1. Jadi tinggal ditambahkan saja kalau kita menggunakan tabel logaritma. Karena yang muncul di sana nanti hanya 744. Begitu cara melihat tabel logaritma ya teman-teman ya. Jadi kalau belum punya silakan boleh di searching ya bentuk tabel logaritma itu seperti apa. Jadi dia ada numeris, ada mantisanya di sana itu akan muncul ya dalam bentuk tabel diagram. Demikian kalau dia di atas 100 di bawah 1000 bilangan bulatnya itu adalah 2 ya, di atas 100 di bawah 1000. Dan selanjutnya di atas 1000 di bawah 10.000 bilangan bulatnya itu nanti langsung tambahkan 3. Kira-kira seperti itu teman-temannya cara melihat nilai logaritma satu bilangan jika menggunakan alat bantu tabel logaritma. Tapi kalau di kalkulator akan langsung muncul ini semuanya menggunakan alat bantu. Jadi Pak boleh nggak menggunakan alat bantu ini? Boleh-boleh saja karena alat bantu itu dibuat atau diciptakan itu untuk membantu, untuk mempermudah kita, bukan untuk menyusahkan ya teman-teman ya. Jadi memang sengaja dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi silakan saja ya gunakan alat bantu. Oke, tapi ada beberapa bilangan-bilangan tertentu karena ini kan kalkulator dia terbatas basisnya basis 10 ya, basis 100 dan lain sebagainya. Biasanya dia basis 10 ya. Untuk tabel juga dia biasanya yang ditunjukkan yaitu tadi hanya desimalnya. Jadi untuk karakteristiknya kita harus lihat lagi, harus cari lagi. Kalau dia di bawah 10 karakteristiknya ini 0 ya. Kalau dia di atas 10 di bawah 100 ini 1. Di atas 100 di bawah 1000 ini 2. Di atas 1000 di bawah 10.000 karakteristiknya atau bilangan bulatnya itu ada 3. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Misalkan nih contoh soal. Tadi kan ini kan merupakan bentuk baru bagi kita ya logaritma ini. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa logaritma itu kebalikan pangkat ya. Di sini ada contoh nih. Karena logaritma itu merupakan kebalikan dari pangkat, berarti pangkat bisa kita jadikan ke log atau sebaliknya log itu bisa kita jadikan pangkat ya teman-temannya. Nah, dulu misalkan di sini 2 pangkat 6 sama dengan 32. Dalam log berarti diperoleh 2 log 32 sama dengan 6. Jadi dibalik pertanyaannya ya teman-temannya. Bahwa 2 pangkat 6 sama dengan 32. Kebalikannya 2 log 32 ya adalah 6. Artinya 2 pangkat 6 ini sama dengan 32. Kira-kira seperti itu. Jadi dari pangkat bisa dijadikan log, dari log bisa kita ubah ke pangkat. Nah, nilai 5 log 125. Karena 125 itu adalah 5 pangkat 3, maka didefinisikan bahwa 5 log 125 itu adalah 3. Artinya 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat 3 itu sama dengan 125. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi dari pangkat bisa dijadikan log, dari log bisa dijadikan pangkat. Oke. Nah, ini dia sifat-sifatnya. Jadi karena kita kebalikan dari logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat, otomatis sama seperti di video sebelumnya, ini akan mengikuti sifat daripada bilangan berpangkat. Jadi sifat logaritma itu akan mengikuti sifat daripada bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan di sana ada beberapa sifat, logaritma juga akan mengikuti. Di antaranya, alog 1 tadi sudah saya sampaikan adalah 0. Karena apa? A pangkat 0 adalah 1. Ya. Alog A sama dengan 0. Dan seterusnya,
Nah, mungkin beberapa sifat ini yang kita bahas dalam pertemuan ini. Nanti untuk sifat yang ini akan saya buatkan video khusus ya teman-teman ya, untuk mengurangi durasi ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat dulu contohnya satu per satu. Misalkan alog 1, alog A sama dengan 1. Nah, contoh soalnya seperti apa? 2 log 2 adalah 1. Alog A sama dengan 1. Karena apa? A pangkat 1 ya A. A pangkat 1 itu ya A kan ya. Kan kebalikannya tadi kan ya. Nah, 2 log 2 sama dengan 1. Karena apa? 2 pangkat 1 itu ya sama dengan 2. Gitu ya. Jadi dari pangkat bisa ke log, dari log bisa ke pangkat. 5 log 1, 5 log 5. Berarti 5 pangkat 1 adalah 5. Demikian seterusnya. Misalkan nih, 1 per 9. Misalnya dia pecahan nih, log 1 per 9. Masih sama nih, A, B, B. Ya, sama ya. Berarti 1 per 9, ya, pangkat 1, ya, pangkat 1, ya, 1 per 9. Gitu ya teman-teman ya, dalam. Kenapa? Logaritma itu kebalikan dari pangkat. Lah, meskipun dia dalam bentuk akar, pecahan, desimal ya, kalau dia di sini sama, akar 3 log akar 3 ya 1. Karena apa? Akar 3 pangkat 1, akar 3 pangkat 1 ya akar 3 juga ya teman-teman ya. Itu ya, nggak berubah. Jadi baik dia bulat, pecahan, ataupun akar, ataupun desimal ya. Nah, itu pembuktian dari alog A sama dengan 1. Sekarang kita buktikan apakah benar alog 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena A pangkat 0 adalah 1. Kenapa 1? Di video bilangan berpangkat, sifat bilangan berpangkat sudah. Nanti silakan kamu searching lagi, lihat lagi linknya, channel ini, playlistnya, kamu cari lagi tentang bilangan berpangkat, itu sudah saya buatkan, kita bahas di awal ya, bahwa A pangkat 0 adalah 1. Nah, bagaimana contohnya dalam angka lain? 2 log 1 adalah 0. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi 2 pangkat 0 adalah 1. Kira-kira seperti itu. Demikian juga misalkan bilangan lainnya 3 log 1. Ya, 3 pangkat 0 adalah 1. Kira-kira seperti itu. Gampang ya. Oh, dia dalam bentuk 100 nih. Nah, 100 pangkat 0 adalah 1. Ya, 100 pangkat 0 adalah 1. Jadi, setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 adalah hasilnya 1. Oh ya, tentang basis ini ya teman-teman ya. Jika dia basis 10, itu tidak dituliskan. Misalkan log 100 ya. Log 100 ya. Ini basis 10 tidak dituliskan ya teman-teman ya, tidak di sini. Kalau di sini kosong itu artinya di sini ada 10 ya, basis 10. Log 100 adalah 2. Karena apa? 10 pangkat 2 adalah 100. Jadi kalau dia tidak ditulis itu artinya dia basisnya 10 atau bisa ditentukan ya. Log 1000 berarti berapa teman-teman? Log 1000. 10 pangkat berapa supaya 1000? 10 pangkat 3. Jadi log 10 log pangkat 3 adalah 1000. Log 10.000 misalkan. Nah, ya. Log 10.000 berarti adalah 4 karena 10 pangkat 4 hasilnya adalah 10.000. Untuk basis 10 ya, teman-teman ya. Basis 10 tidak ditulis di atas ini dalam basisnya ya, dia sama ketika kita 1A, di A1-nya kan tidak ditulis, koefisien A-nya tidak ditulis kan ya. B pangkat 1, B aja ditulis. Jadi satunya tidak ditulis ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oh ya, misalkan dia dalam akar 3 log 1. Ya, 1 ya. Ya 0 ya. Akar 3 log 1 ya 0. Karena apa? Akar 3 pangkat 0 adalah 1. Sama ya, masih sama. Kemudian kita masuk sifat yang berikutnya. Alog B tambah alog C. Kalau di bilangan berpangkat, alog B kalau perjumlahan itu bisa dijadikan kali. Sama dalam log juga ya. Jadi
kalau dia alog B tambah alog C. Kalau basisnya sama, ya, bilangan pokoknya atau basisnya sama bisa digabung, ya. B kali C, ya. Basisnya sama. Ingat, harus yang basisnya sama. Contoh nih, 2 log 32 ini bisa diubah menjadi perkalian. Ya, sama halnya ketika kita bilangan berpangkat, ya, sama. Pangkat, perkalian pangkat itu bisa dijadikan jumlahnya. Jadi 2 log 32 itu sama dengan 2 log 4 tambah 2 log 8. Ya, karena apa? 2 log 32 itu sama dengan 2 log, ya, 4 dikalilah 8. Nah, katanya bahwa A log B tambah A log C itu sama dengan A log B kali C. Atau sebaliknya, A log B kali C bisa dijadikan A log B tambah A log C. Ini dia contohnya. Ya, A log 4, 2 log 4 tambah 2 log 8 sama dengan 2 log 4 kali 8. Atau sebaliknya, ya. Nah, bisa disederhanakan dengan begini kan, 2 log 4, 2 pangkat berapa supaya 4? 2. 2 log 8, 2 pangkat berapa supaya 8? 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya. Nah, berikut ini. 2 log 64. Ya, jadikan dulu dia, misalkan kita jadikan perkalian. Ya. Nah, meskipun dengan cara sifat yang lain ini bisa dicari, ataupun dengan langsung kalau kita udah hafal bahwa 2 log 64 itu adalah 6, misalkan 2 pangkat 6 adalah 64, ya. Bisa seperti itu, tapi ini untuk pembuktian ini saja, ya, bahwa penjumlahan kalau dia penjumlahan logaritma kalau basisnya sama bisa kita ubah ke jalan perkalian dengan basis yang sama. Berarti 2 log 8 kali 8 sama dengan 2 log 8 tambah 2 log 8. 2 log 8 tadi 3. 2 log 8 3, 3 tambah 3 adalah 6. Atau bisa juga ditulis nih, 2 kali 2 log 8. Sama, ya. Karena ini 2, 1, 2, ya. Atau sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, ya. Kemudian, teman-teman, misalkan nih, sifat berikutnya, A log B per C, pembagian, ya. Kalau dalam pangkat, A pangkat B dibagi A pangkat C, ya, gitu, ya. Nah, masih ingat kan? Nah, A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Kalau dalam pangkat, pembagian menjadi pengurangan. Sama, ya, dalam log juga. A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Artinya, dalam contoh ini misalkan 2 log 8 per 4 itu sama dengan 2 log 8 dikurang 2 log 4. Basisnya harus sama, ya. Ini harus tetap sama. Nggak bisa diubah, ya. Karena di sini 2, di sini ditentukan. Nah, 2 log 8 itu berapa? 3. 2 log 4 itu berapa? 2. Berarti, ya, 3 kurang 2 hasilnya adalah 1. Jadi 2 log 8 per 4 sama dengan 1. Meskipun ini hanya pembuktian, ya. Meskipun ini kalau misalkan ketemu yang faktor seperti ini bisa dijadikan 2 log 2. Ya kan? 8 per 4, 8 bagi 4 kan 2. 2 log 2 adalah 1. Ternyata hasilnya sama. Maka berlakulah sifat ini. Bahwa A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Artinya, di sini basisnya itu harus sama. Ya, teman-teman, ya. Kemudian, teman-teman yang pintar, yang sudah mulai jago matematikanya, sudah mulai, ya. Kita lanjut lagi, teman-teman. Di sini, ya. Oke. Nah, sederhanakan bentuk berikut ini. Nah, maksudnya menyederhanakan bisa juga berapa hasilnya, kira-kira seperti itu, ya. Ada 2 log 4 tambah 2 log 16 dikurang 2 log 8 dikurang 2 log 1. Nah, makhluk apa ini? Jangan bingung dulu, teman-teman. Jangan langsung, wah, apa ini, ya? Nah, ini kita cek nih basisnya sama. Ini sangat membantu kita nih, karena basisnya sama. Berapapun di sini, ini ada tambah, kurang, kurang. Tadi tambah dan kurang itu artinya apa? Jadi kita buat cara pertama nih. Jadi langsung, misalkan 2 log 4, 2 log 16, ya 4. 2 pangkat berapa supaya 16? Ya 4. 2 pangkat berapa supaya 4? Ya 2. Dikurang 2 log 8, 3 tadi.
Karena dikurang ya tetap tandanya kurang. 2 log 1 berapa tadi? 2 pangkat berapa supaya 1? 0 ya. 2 tambah 4, 6 kurang 3. 3 dikurang 0 adalah 3. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, kita buktikan kalau dia menggunakan sifat yang tadi ya, perkalian dan pengurangan. Bahwa 2 log 4 tambah 2 log 16 kurang 2 log 8 kurang 2 log 1 itu bisa nih menggunakan sifat perkalian dan pengurangan tadi. Karena apa? Basisnya sudah sama-sama 2 di sini. Semuanya sama ya. Jadi bisa berlaku sifat yang tadi. Ambil satu aja, 2 log 4 ya, ini dikali karena dia tambah menjadi dikali 16 ya. Dikurang berarti bagi red ya. 2 log 8 8 dikurang berarti di bawah ya kali berapa di sini 1 ya. Tinggal ganti-ganti angkanya nanti teman-teman. Nah, kita lihat nih dari mana 2 log 8. Nah, ini coret nih kan. Misalkan nih red 2 ya kan? Kali 4 8. 2 log 8 ya 3. Oke ya. Ya, masih gampang ya teman-teman ya. Ternyata logaritma itu tidak sesulit yang kita bayangkan teman-teman ya. Kalau kita paham sifat-sifatnya, kalau kita paham cara menggunakannya. Tinggal perbanyak latihan ya teman-teman ya untuk mempermudah. Oh ya, di sini ada satu lagi nih. Dari Pak Oga ini ya, hasil dari 2 log 1 per 16. Nah, ini pecahan nih pembagian. 3 log 2 per 27 tambah 3 log 5 log 1 per 25. Nah, ini gimana ya teman-teman ya? Nah, karena ini tadi pecahan ya, bahwa 2 log 1 per 16 itu bisa kita ubah menjadi 2 log 1 dikurang 2 log 16 ya. Oke, lanjut. 3 log 3 per 27 itu 3 log 3. Itu yang pertama, karena dia per dikurang 3 log 27. Basisnya harus sama nih. Ini ya, bisa dikurung nih supaya kita kelihatan dulu ya. Nah, tambah 5 log 1 per 25. 5 log 1 dikurang 5 log 25. Bisa kan teman-temannya? Karena kita udah tahu sifat perkalian tadi dan sifat penjumlahan. Berikutnya, nah ini gimana nih? Ya kan? Kita lihat nih, 2 log 1 ya 0. 2 log 16 ya 4. 3 log 3 ya 1. 3 log 27 ya 3. 3 pangkat berapa supaya 27? 3 pangkat 3. 5 log 1 kembali lagi 0. 5 log 2, 5 pangkat berapa supaya 25? 5 pangkat 2, 5 log 25 ya. 0 dikurang 4 ditambah 1 min 3 dikurang 3 min 6 dikurang 2 min 8. Itu ya teman-temannya. Oke, lanjut lagi. Contoh berikutnya. Hasil dari 3 log 81 ditambah 3 log 6 dikurang 3 log 2 dikurang 3 log 27. Oke, perhatikan teman-teman, ini basisnya bilangan pokoknya semuanya sama ya. Berarti kita bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi karena bilangan pokoknya sama 3 3 3 3 ya. Berarti ini bisa kita jadikan 3 log, ambil basisnya salah satu, 3 log 81 ya. Karena dia tambah kali 6 ya. Karena dia oke ya. Ininya saja karena apa? Dia tambah jadi kali. Oke, kurang berarti bagi ya. 3 log 2 kurang berarti dia di bawah 27. 3 kali 27. Oke. Nah, 81 dibagi 27, lihat nih biasanya dia faktor 3. Oke. Ini 6 dibagi 2, 3. Oke, 3. 3 kali 3, 9. Maka muncullah 3 log 9. 3 log 9 kan udah tahu tadi. 3 pangkat berapa supaya 9? 3 pangkat 2. Oke, gampang ya teman-temannya. Perbanyak latihan lagi. Jadi ini perhatikan ini, kalau kamu bisa coret di sini, hajar di sini aja ya teman-temannya. Jadi nggak usah dikalikan. Jadi jangan dikalikan, lihat ke bawahnya ya supaya lebih gampang, angkanya lebih sederhana atau lebih kecil.
Nah, sifat berikutnya, A log M pangkat X. Nah, kalau ini berpangkat nih, seperti ini. Sama dengan X kali A log M. Kan, 2 log 16 pangkat 3. Ini artinya sama dengan 3 kali 2 log 16. Pangkatnya pindah ke depan nih. Ya, pindah ke depan. Kali 2 log 16. Kalau kamu ingat sifat pangkat dipangkatkan 2 pangkat 3 di pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 pangkat 3. Jadi sama. 2 log 16 pangkat 3, 3 kali 2 log 16. Ya. 2 log 16 itu tadi 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ada akar nih teman-teman nih. Dia dalam akar. Tidak usah pusing, tidak usah bingung. Akar itu, teman-teman, akar itu merupakan apa ya? Akar itu merupakan pangkat pecahan ya. Jadi 81 akar pangkat 2 dari 81 itu sama dengan 81 pangkat 1 per 2. Masih ingat kan? Oke. Jadi, nah ini sudah jadi pangkat nih. Udah sama kan dengan ini kan ya? Ya. Dan ini kalau pangkatnya berarti sama dengan 1 per 2 pindah ke depan. Ya. Ini pindah ke depan kali 3 log 81. Oke. Nah, 3 log 81 itu 4. 3 pangkat berapa supaya 81? Ya 4. Ya. 1 per 2 kali 4, ya 2. Oke. Nah, ada pangkat berpangkat nih. Basisnya berpangkat, nomornya berpangkat juga. A pangkat M log B pangkat N. Ini sama dengan, nah mungkin ada buku yang kamu lihat ini beda ya Pak. Di sini kok X, di sini kok Y, di sini X, sama aja. Yang penting intinya kalau A pangkat M log B pangkat N, kalau dia bentuknya seperti ini, pangkat yang di sini numerusnya ini dibagi pangkat yang basisnya, ya N per M kali A log B. A log B ini tetap, basisnya ini tetap, numerusnya di sini tetap. Nah, contoh 27 log 9. Kan nggak berpangkat, Pak. Oh, bisa kita jadikan. Karena kita nggak tahu nih 27 log 9. 27 pangkat berapa ya supaya 9? Nah, pusing kan ya. Nah, itulah gunanya tadi kita harus ingat sifat-sifat yang tadi. Jadikan dulu. Ini ada hubungannya nih 27 dengan 9. Pangkat 3 berpangkat. Lihat nih. 27 itu 3 pangkat 3, teman-teman ya. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, ambil pangkatnya dengan ini 2 per 3, ya. 2 per 3 yang atas dengan yang atas ya. 3 log 3 yang ini dengan ini. 3 log 3 berapa? 1. Berarti hasilnya adalah 1 kali 2 per 3. 2 per 3. Itu jawabannya, teman-teman ya. Nah, nih satu lagi. Digabung nih, teman-teman. 9 log 27 ditambah 4 log 8. Nah, di sini hanya dibalik ya teman-teman ya. Nanti juga ada sifat ini. Bagaimana kalau A log B dengan hubungannya dengan B log A ya. Nah, nanti tapi satu-satu dulu lah kita bahas ya. Nah, kita lihat 9 log 27. Itu bisa kita jadikan 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Ya kan? 3 per 2, 3 log 3. 4 log 8 itu 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 3 per 2. Nah, jadilah 3 per 2, 3 log 3. 3 per 2, 2 log 2. Nah, 3 log 3, 1. Ya kan? Kali 3 per 2 ya 3 per 2. 2 log 2 ya 1. Kali 3 per 2, 3 per 2. 3 per 2 tambah 3 per 2 ya 6 per 2 atau 3. Oke, teman-teman ya. Nah, sini ada contoh-contoh nih. Tentukan P dari soal-soal berikut. Ini buat latihan aja ya teman-teman ya. Nah, ini pasti ada hubungannya nih dengan 3 berpangkat nih. Artinya 3 pangkat berapa supaya
243 ya. Itu teman-teman ya, ada hubungannya ya. Jadi 2 log 3 log 243 sama dengan P, 3 pangkat P sama dengan 243. Nah, ini yang tadi nih, tidak ada basisnya. Tidak ditulis, berarti 10. 10 pangkat berapa supaya ini, misalkan nih kita bahas nih yang ini ya. Ini 10 pangkat P ya. 10 pangkat P sama dengan 1000 ya kan? Berarti 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat P adalah 10 pangkat 3. Berarti P-nya adalah di 3. Kita cek benarkah 10 pangkat 3 adalah 1000? Oh, ternyata benar. Kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya ini juga kita sudah buatkan contoh untuk yang ini. Nah, kita akan buatkan lagi video berikutnya. Nah, tentang bilangan berpangkat yang seperti ini teman-teman ya. Yang untuk latihan yang ini dulu nih. Oke. Demikian teman-teman. Perbanyak latihan untuk mempermudah, mengulang kembali contoh-contoh soal yang sudah ada. Oke. Sampai ketemu di video pembelajaran. Silakan like ya. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Maaf tidak ada kekurangan lagi di proses rekam. Dan terima kasih. Selamat belajar. Dan